Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kali ini saya akan membahas masih seputar jurnal penyesuaian. Kali ini penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Tentu kita sudah sering mendengar apa itu persediaan barang dagangan ya. Namanya barang dagangan itu berarti barang yang dijual. Ada di mana barang-barang dagangan ini? Ya, tentu di perusahaan dagang. Persediaan barang dagangan itu adalah salah satu aset yang termasuk aset lancar. Persediaan barang dagangan itu dimiliki oleh perusahaan dagang, di mana perusahaan hanya membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk fisik barangnya. Jadi, persediaan barang dagangan adalah nilai dari barang-barang dagangan yang masih ada atau masih tersisa atau barang-barang dagangan yang belum terjual sama sekali. Jumlah persediaan barang dagangan ini biasanya dicek untuk setiap akhir periode. Misalnya setiap akhir bulan atau akhir tahun sesuai dengan kebijakan perusahaan dan bentuk perusahaan itu sendiri. Pengecekan persediaan barang dagangan biasanya itu dilakukan dengan cara bisa melihat kartu persediaan barang dagangannya, atau yang kedua melakukan cek fisik atau stock of name. Pengecekan persediaan barang dagangan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kecurangan. Untuk sistem pencatatan persediaan barang dagangan ini ada dua cara. Yang pertama adalah sistem pencatatan inventarisasi periodik atau metode fisik. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan persediaan secara fisik, maka pada akhir periode itu harus dibuat penyesuaian untuk saldo persediaan dan melakukan stock of name. Karena pada akhir periode, saldo persediaan itu belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Tetapi jika perusahaan itu menggunakan sistem pencatatan secara perpektual, maka persediaan pada akhir periode itu sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya, sehingga tidak diperlukan penyesuaian terhadap persediaan. Sekarang kita lihat bila perusahaan menggunakan sistem pencatatan inventarisasi periodik atau metode fisik. Pada saat terjadi pembelian, itu dicatat pada akun pembelian sebesar harga pokoknya. Kemudian pada saat terjadi penjualan, dicatat pada akun penjualan sebesar harga jual. Rumus untuk harga pokok penjualan sekarang lebih dikenal dengan beban pokok penjualan ya. Tapi sama aja, harga pokok penjualan itu sama aja dengan beban pokok penjualan. Rumusnya adalah persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih itu berasal dari pembelian kotor, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian, ditambah beban angkut pembelian. Kemudian didapat hasilnya adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurang dengan persediaan akhir, didapat hasilnya adalah harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Di dalam sistem periodik ini, proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun persediaan barang dagangan itu menggunakan dua pendekatan ya, yaitu yang pertama pendekatan ikhtisar laba rugi dan yang kedua adalah pendekatan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Kita lihat bila perusahaan menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, pada waktu dilakukan perhitungan laba rugi, persediaan awal akan mempengaruhi harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang laku terjual. Oleh karena itu, pada akhir periode persediaan barang dagangan akan dipindahkan ke sebelah debit akun laba rugi dan mengkreditkan akun persediaan awal barang dagangan. Sedangkan untuk penyesuaian persediaan barang dagangan akhir, ini dipindahkan ke sisi debit akun persediaan barang dagangan
dan mengkreditkan akun laba rugi. Berarti jurnal penyesuaiannya adalah membuka akun ikhtisar laba rugi dan menghapus saldo awal persediaan barang dagangan. Jurnalnya ikhtisar laba rugi debit dan persediaan barang dagangan yang awal itu sebelah kredit. Kemudian memunculkan persediaan akhir dengan cara persediaan barang dagangan akhirnya bertambah itu dicatat di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Perusahaan dapat pula membuka akun harga pokok penjualan dengan konsekuensi seluruh akun yang berhubungan dengan harga pokok penjualan itu dibebankan pada harga pokok penjualan melalui jurnal penyesuaian. Akun-akun yang ada hubungannya dengan harga pokok penjualan antara lain adalah persediaan awal dan persediaan akhir barang dagangan. Itu saldo normalnya sebelah debit. Kemudian ada pembelian barang dagangan, saldo normalnya juga debit. Ada beban angkut pembelian, saldo normalnya juga debit. Ada retur pembelian dan ada potongan pembelian, itu saldo normalnya adalah kredit. Saldo debit dari akun-akun ini akan dikreditkan pada akun harga pokok penjualan. Dan sebaliknya, saldo kredit akun-akun tersebut akan didebitkan pada akun harga pokok penjualan. Selisih dari debit dan kredit akun harga pokok penjualan itulah yang akan digunakan untuk mencari laba kotor dengan cara diselisihkan dengan laba bersih. Jurnal penyesuaiannya bila membuka akun harga pokok penjualan tanggal 31 Desember 2020, persediaan barang dagangan akhir debit, kemudian retur pembelian debit, potongan pembelian debit, dan harga pokok penjualan kredit. Kemudian yang kedua, tanggal 31 Desember 2020, harga pokok penjualan debit, kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagangan awal, kredit, pembelian kredit, beban angkut pembelian kredit. Kita lihat ilustrasinya. Ini ada neraca saldo sebagian. Persediaan awal barang dagangan itu sebesar 100 juta. Kemudian pembelian sebesar 63 juta, ada retur pembelian sebesar 1.100.000, kemudian ada potongan pembelian sebesar 670.000 dan ada beban angkut pembelian sebesar 200.000. Data penyesuaian per 31 Desember 2020 berdasarkan sistem fisik itu diketahui nilai persediaan barang dagangan akhir ternyata sebesar 125 juta. Jurnal penyesuaiannya bila kita menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, itu ikhtisar laba rugi debit sebesar 100 juta, kemudian menolkan persediaan awal kredit sebesar 100 juta. Kemudian membuka akun persediaan akhirnya debit sebesar 125 juta dan ikhtisar laba rugi kredit sebesar 125 juta. Dari data yang sama, bila menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, maka jurnal penyesuaiannya adalah persediaan barang dagangan akhir dicatat sebelah debit sebesar 125 juta, kemudian ada retur pembelian debit sebesar 1.100.000, ada potongan pembelian debit sebesar 670.000, kemudian kreditnya adalah harga pokok penjualan sebesar 126.770.000. Kemudian jurnal yang kedua mendebit harga pokok penjualan sebesar 163.200.000. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagangan yang awal sebesar 100 juta, pembelian kredit sebesar 63 juta, dan beban angkut pembelian juga kredit sebesar 200.000.
Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.